Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik para ikhwan wa akhwat yang mengikuti kajian kitab Al-Balaghah milik Lipia, kita di pertemuan ke-6 ini akan melanjutkan materi kemarin, pelajaran ketiga, ad-dars ats-tsalits, al-wahdatu ats-tsalitsah. Dan kali ini melanjutkan kemarin uslubul khabar, kita masuk pada poin terakhir yaitu aghraduhu. Aghrad artinya adalah jamak dari gharad, yaitu apa? Tujuan. Tujuan. Tujuan-tujuan khabar. Mari kita fahami ini. Hina tatahaddatsu bi khabarin minal akhbar, ketika kamu menyampaikan sebuah berita, au tarwi hadithatan au qissatan, atau kamu sedang meriwayatkan sebuah kejadian, hadithah, au qissah, atau kisah. Fa innaka taqsidu gharadan muayyanan, fa innaka taqsidu gharadan muayyanan. Maka kamu di sini bermaksud tujuan tertentu, muayyan itu tertentu. Min hadithika aw riwayatika, dari ucapanmu atau dari riwayat yang kamu sampaikan. Kadzalika ma tadrusuhu ibaratun an akhbar yuqsadu biha gharadun muayyan. Begitu juga apapun yang kamu pelajari, ya, yang kita pelajari, pelajaran apapun, ilmu apapun, pelajaran itu adalah ibarah. Ibarah itu apa? Gambaran, ya, bisa disebut gambaran atau istilahnya apa ya? Ya, ibarah, ya. Ya, sebenarnya bukan gambaran, lebih tepatnya. Apa kalau di bahasa Indonesia kan, ya? Contoh gitu, mungkin semacam contoh, ya. Yaitu berupa atau rupa gitu, ya. Ibarah itu bisa mungkin rupa gitu istilahnya. Sesuatu yang dianggap. Apa yang kamu pelajari, pelajaran itu adalah wujud atau rupa dari khabar. Jadi kumpulan, jadi kita misalnya belajar sebuah buku, ya. Ya, buku pelajaran itu tadi isinya ya rata-rata isinya khabar semua. Yuqsadu biha gharadun muayyan, memiliki tujuan tertentu. Buku tadi memiliki tujuan tertentu. Jelas ya di sini, ya. Maka fama hadzal gharad, apa tujuan daripada khabar ini? Jadi secara sehari-hari kita temukan khabar, baik dalam ucapan yang kita ucapkan ataupun di dalam buku pelajaran yang kita pelajari. Nah, ada sisi lain, lawan dari khabar akan dipelajari di pelajaran selanjutnya. Sekarang belum masuk ke situ, ya. Baik. Kita lihat dulu poin pertama, ta'ammalil akhbar allati ishtamala 'alaiha an-nass. Renungilah khabar-khabar yang terkandung oleh nas, teks. Yang teks itu mengandung dia. Tulahid, maka kamu akan mendapati annal mutakallima yuridu ayyufida as-sami', bahwasanya si pembicara ingin memberitahu, memberi faedah, memberi manfaat kepada si pendengar. Awil mukhatab, ataupun lawan bicara, bima yajhaluhu 'anid dunya, tentang apa yang dia tidak ketahui, yang tidak diketahui olehnya. Ya, dia nggak tahu apa, dikasih tahu oleh si pemberi khabar. Wa hadzal gharad, kalau tujuannya ini memberitahu sesuatu yang tidak diketahui, yusamma faidatul khabar, yusamma faidatul khabar. Nama gharadnya adalah faidatul khabar. Alias khabar tadi membawa faedah, manfaat, ilmu yang belum diketahui, sesuatu yang belum diketahui oleh si pendengar atau lawan bicara.
لأن المتكلم يقصد أن يفيد المخاطب بالحكم الذي تضمنه الخبر. Karena mutakallim si pembicara menginginkan yaqsidu, qasada yaqsidu, menginginkan, memaksudkan untuk memberi faedah kepada lawan bicara. Apa faedahnya? Bil hukmil ladzi tadammanahu al-khabar, dengan hukum yang terkandung di dalam berita tadi, khabar tadi. Apa hukum yang terkandung di dalamnya? Wala'allaka adrakta al-gharada min al-akhbari allati yashtamilu 'alaiha kullu darsin tadrusuh. Dan barangkali kamu sudah mengetahui adrakta. Kamu sudah tahu tujuan dari khabar-khabar yang terdapat di dalam semua pelajaran yang kamu sudah pelajari. Maksudnya di sini di antaranya adalah buku-buku terbitan Lipia ini. Kan ini satu rangkaian silsilatu ta'limil lughatil arabiyyah. Bukan hanya ada balaghah, ada sharaf, ada nahwu, ada lain-lain. Semua itu tadi adalah buku-buku yang mengandung banyak khobar, dan masing-masing khobar punya tujuannya masing-masing. Baik, poin pertama berarti kita bisa sebut tujuan pertama ya adalah faidatul khobar. Khobarnya tadi membawa faedah. Jelas di sini? Kita lanjut poin kedua. Rakam 2, waqad yulqil mutakallimu khabaran minal akhbar. Qad bertemu fi'il mudhari' berarti apa? Kalau qad bertemu fi'il mudhari' berarti yufidu at-taqlil. Apa at-taqlil? Menunjukkan kadang-kadang. Kadang-kadang. Terkadang pembicara itu memberikan sebuah berita, memberikan sebuah khabar, walaysa gharaduhu ay yukhbira as-sami'. Akan tetapi tujuannya bukan untuk laisa di situ kan bukan ya. Tujuannya bukan untuk memberi sebuah ilmu. Bukan tujuannya faedah seperti yang di nomor 1. Dia beda. Walaysa gharaduhu ay yukhbira as-sami'a awil mukhataba bima ishtamala alaihi al-khabaru min faedah. Tujuannya bukan ngasih tahu ilmu atau faedah. Lianna dzalika ma'lumun 'inda as-sami', sudah diketahui oleh si konsumen alias si pendengar atau lawan bicara. Berita yang dibawakan sudah diketahui, tapi tetap disampaikan beritanya. Apa tujuannya? Lianna dzalika ma'lumun 'inda as-sami'i qabla an ya'lamahu al-mutakallim. Pokoknya dia sudah tahu si pendengar ini sebelum si pembicara mengetahuinya. Wa innama gharaduhu ayyubayyina. Ayyubayyina itu harokatnya salah, bukan ayyubayyin. Ayyubayyina annahu alimun bil khabar, harokatnya salah lagi itu alimun bukan ulimun. Akan tetapi sebenarnya tujuan dia adalah ngasih tahu kalau dia tahu berita itu. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau yang pertama tujuannya memberitahu lawan bicara, tapi kalau yang kedua memberitahu lawan bicara bahwa dia tahu berita itu, bukan kamu saja yang tahu. Maksudnya gimana? Lebih jelas dengan contoh. Contoh, laqad dzakarta durusaka jayyidan. Ini contohnya ya. Kalau warna merah nggak kelihatan ini, bentar. Yang agak terang dikit. Nah, yang ini ya. Ini contohnya. Sungguh kamu telah mempelajari ulang pelajaran-pelajaranmu dengan baik. Dzakara itu mudzakarah, mempelajari ulang ya. Sungguh kamu sudah mempelajari ulang dengan baik pelajaran-pelajaranmu. Oke? Fal mukhatab ya'lamu annahu qad dzakara durusahu mudzakaratan jayyidatan. Si orang yang dikasih tahu ini ya udah tahu kalau dia sudah belajar dengan baik. Lawang dia sendiri yang belajar. Nggak perlu dikasih tahu, dia sudah tahu kalau dirinya sendiri sudah belajar dengan baik karena sumber beritanya kan dari dianya sendiri, dia yang melakukan. Fahuwa lam yastafid min madmunil khabar. Dia tidak mendapatkan faedah apapun dari isi berita tadi. Lam yastafid ya. Tidak dapat ilmu baru, faedah baru. Isi dari berita tadi nggak ada fungsinya bagi dia. Kecuali apa? Wa inna mastafada annal mutakallima alimun bih.
Nah, yang dia dapatkan satu-satunya faedah adalah faedah yang dia dapat atau manfaat yang dia dapat dari berita tadi, bahwasanya si pembicara tahu. Pembicara tahu berita tersebut. Jadi dia mau kasih tahu kalau saya juga tahu. Contoh misalnya ya, kalau contoh yang tadi mungkin agak sulit. Contoh, si pembicara bilang kepada lawan bicaranya, rumahmu kebakaran kemarin. Rumahmu kebakaran kemarin. Si pendengar sudah tahu, karena itu rumahnya sendiri. Masa nggak tahu, lawang kemarin sudah terjadi ya. Rumahmu kebakaran kemarin. Tapi si pembicara ini memberitahu, tujuannya apa? Ngasih tahu kalau saya juga tahu kalau rumahmu kebakaran. Itu maksud daripada tujuan yang kedua. Dan dua tujuan ini disebut dengan dua tujuan utama. Apa nama tujuan yang kedua ini? Wa yusamma hadzal gharadu lazimal faidah. Disebut dengan lazimul faidah. Lazimul faidah ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, konsekuensi dari sebuah faedah. Tapi kalau saya tulis di sini di sampingnya konsekuensi nanti malah bingung. Jadi saya kasih tahu di sini adalah apa kita bilang ya? Memberitahu atau berita bahwa pembicara juga tahu. Bukan kamu saja yang mendengar berita ini tahu, karena kamu duluan yang tahu, tapi si pembicara ngasih tahu, saya juga tahu. Atau misalnya contoh lagi ya, saya kasih contoh lagi pakai bahasa Indonesia saja. Kalau pakai bahasa Arab ya bisa juga, tapi biar cepat antum pahamnya. Atau gini aja, pakai bahasa Arab dikit. Si pembicara bilang kepada lawan bicara, laqad fuzta al-musabaqah. Laqad fuzta al-musabaqah. Kamu sudah menang perlombaan. Kamu juara 1. Si pendengar sudah tahu berita ini karena dia sudah juara. Dia sudah mendapat berita ini sebelumnya dari orang lain. Lah tujuannya apa sih pembicara ini ngasih tahu? Tujuannya mau ngasih tahu kalau saya juga tahu kalau kamu menang. Bukan kamu saja yang tahu, bukan orang lain saja, tapi saya juga tahu. Inilah maksud daripada lazimul faedah. Karena lazimul faedah ini konsekuensi dari sebuah faedah. Kalau sudah ketahuan, nah apa konsekuensinya? Begitu kira-kira ya. Bahasa gampangnya. Alias yang dimaksud adalah konsekuensinya di sini, si pembicara ngasih tahu kalau dia juga tahu. Bedanya apa berarti di poin pertama dan kedua? Di poin pertama, ketika khobar belum sampai, saya tulis mungkin di perbedaan antara pertama dan kedua ya. Kalau yang pertama ini, ketika khobar belum sampai, pendengar al-mustami' atau mukhatab lawan bicara ini sudah tahu atau belum? Ketika khobarnya belum sampai kepada dia, si pendengar sudah tahu atau belum? Belum ya, bagus. Ini bedanya, lihat perbedaannya. Sedangkan yang di poin kedua, si pendengar sudah tahu atau belum tentang berita tersebut? Sudah. Faham bedanya sekarang? Nah, ini perbedaan yang paling gampang antara faidatul khabar dengan lazimul faidah. Ini perbedaannya. Pendengarnya sudah tahu dan pendengar satunya belum tahu. Ini bedanya sudah. Hanya ini bedanya biar gampang diketahui. Oh gitu. Kalau pendengar sudah tahu berarti lazimul faidah. Kalau pendengar belum tahu berarti faidatul khabar. Faham ya di sini ya? Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan. Wa hadzani humal gharadani ar-ra'isani min ilqa'il khabar. Dua ini adalah dua tujuan utama atau tujuan pokok ya. Jadi kalau yang di atas tadi dua tujuan pokok dari sebuah berita. Ya. Alias bisa dibilang rata-rata berita pasti mengandung dua tujuan, salah satu dari dua tujuan ini. Nah, kita lanjutkan. Kalau yang ketiga, poin ketiga ini apa? Mau disebutkan bahwasanya ada tujuan-tujuan lain.
selain yang disebutkan tadi. Nah, di sini ya, di poin yang ketiga. Apa saja tujuan-tujuan lain ini? Qad yulqal khabaru li aghradin balaghiyatin ukhra. Terkadang khabar bisa diberikan untuk tujuan-tujuan balaghah yang lain. Tufhamu min siyaqil kalami minha, yang difahami dari siyaq. Apa kemarin kita jelaskan siyaq? Apa kita pahami kemarin dari makna siyaqul kalam? Apa siyaqul kalam? Siyaq. Kemarin sudah kita jelaskan ini. Apa? Siyaq. Keseluruhan. Rangkaian keseluruhan ucapan tadi. Ini kan sudah kita jelaskan berkali-kali ya. Sewaktu kita belajar sebelumnya sudah kita pelajari siyaq ini. Siyaq itu adalah keseluruhannya. Entah satu kalimat atau satu paragraf. Atau satu artikel. Atau satu buku. Dia keseluruhan yang dimaksud. Ini lagi bahas apa? Itu namanya siyaq. Bukan konteks, agak beda dengan konteks ya. Terkadang memang saya artikan konteks untuk lebih cepat buat orang faham. Nah, apa saja di antara tujuan-tujuan balaghah tersebut? Ingat, ada kata-kata apa lagi di sini? Minha, kemarin sudah kita sebutkan ya. Kalau ada awalan min, sebelum menyebutkan beberapa hal, berarti yang dimaksud berarti sebagian di antaranya. Ini selalu saya sebutkan, karena ini sering di dalam kitab-kitab. Biar orang tidak faham, salah. Kadang orang salah memahami. Karena kenapa? Ya, karena banyak sok tahu. Karena terlalu banyak sok tahu. Hanya belajar sedikit bahasa Arab, langsung berlagak, mau ceramah, mau mengisi kajian, mau ngajari orang. Tujuannya bagus, tapi caranya salah. Tujuannya bagus, tapi caranya salah. Akhirnya kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Maka di sini penting untuk mengokohkan dulu. Ilmu ini dikokohkan dulu, baru ngajar. Ya, karena para ulama dulu seperti itu. Imam Ahmad misalnya, baru ngajar setelah umur sekian, ketika sudah lanjut usia, baru berani mengajar. Para ulama pun begitu demikian, tidak berani membuka majelis, kecuali sampai benar-benar mutqin dengan ilmu tadi. Alhamdulillah kalau kitab balaghah ini sendiri, alhamdulillah sudah saya pelajari di Libya dengan para masyayikh, dengan syekh-syekh, dan juga bukan hanya ini saja, beberapa pelajaran balaghah sudah saya pelajari. Insya Allah yang saya sampaikan ini kurang lebihnya adalah benar ya, tidak menyampaikan yang salah. Berikutnya, apa di sini tujuan-tujuan yang lain tersebut? Di antaranya al-fakhr. Al-fakhru adalah membanggakan diri. Bahasa lainnya bisa dibilang sombong, tetapi nggak sombong juga maksudnya, bangga lebih tepatnya ya. Membanggakan diri. Dinukil di situ sebuah hadis, tetapi hadis ini adalah hadis palsu. Hadis ini adalah la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Istilahnya? Sanatnya saja tidak ada. Sanatnya saja nggak ada, mau dihukumi gimana? Sahih atau dhaif, udah bukan sahih, bukan dhaif, tapi palsu. Tetapi maknanya benar. Walaupun dia hadis palsu dan terkenal, hadis ini sering dinukil dalam kitab-kitab balaghah untuk sebagai contoh. Tetapi kita bilang ini bukan perkataan Rasul SAW. Seharusnya dijelaskan di footnote bahwasanya ini adalah hadis palsu, bukan perkataan Rasul. Qauli Rasul SAW, kita sudah bilang ini adalah nisbat kepada beliau tapi hadis palsu. Ana afsahul Arab baida anni min Quraisy. Saya adalah orang Arab yang paling fasih. Fasih ini bukan dari segi pengucapan saja, kita sebutkan kemarin ya. Dari segi bahasanya benar semua, tidak ada kesalahan kaidah. Baida anni min Quraisy. Baida ini sebenarnya kalau yang kita lihat di kitab ini diartikan ghair, melainkan atau padahal. Bisa juga, tetapi nanti ada tujuan balaghah tersendiri lagi atau istilahnya ada makna balaghah lain di dalamnya, tapi saya nggak mau menyinggung itu karena belum waktunya. Ya. Jadi itu ada berlagak seakan-akan begini tapi begini. Itu diantara nanti akan dipelajari di ilmu balaghah. Tapi bukan itu saya bahas dulu karena belum waktunya. Baida kalau diartikan ghair seperti yang di kamus kitab ini, maka artinya diartikan saya orang Arab paling fasih
Hanya saja atau padahal atau melainkan saya sungguh dari Quraisy, termasuk orang Quraisy. Adapun kalau di antara makna lain dari baida di dalam kamus-kamus ya adalah min ajli. Lebih diartikan min ajli. Ini belum kita sampaikan kemarin. Kemarin kita artikan ghair. Min ajl artinya sebab. Min ajli artinya sebab. Karena saya orang Arab yang paling fasih karena saya dari Quraisy. Nah, Quraisy memang adalah orang kaum Arab yang paling fasih pengucapannya, bahasanya paling benar, paling otentik. Ini adalah wujud fakhr, bangga. Bangga, Rasul berbangga. Hadisnya memang palsu, tetapi maknanya benar. Karena Rasul adalah manusia yang paling fasih. Ini maknanya benar, tapi hadisnya palsu. Jangan dinisbatkan kepada Rasul. Wa kaqaulihi alaihi salatu wassalam. Dan juga, nah ini kalau hadis yang ini, saya cek ada di riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Atau lebih tepatnya riwayatnya dari Sahih Muslim. Walaupun di situ di footnote-nya tidak disebutkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hanya disebutkan rujukan kitab lain. Sebaiknya adalah rujuk kepada kitab hadis ini harusnya ya. Di antara, ya ini kisahnya panjang, di antara ucapan beliau dalam sebuah peperangan itu, Anan nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah nabi, tidak ada kedustaan. Saya adalah anaknya Abdul Muttalib. Ini beliau menisbatkan dirinya kepada kakeknya. Beliau menisbatkan diri kepada kakek beliau. Saya adalah nabi, tidak ada dusta. Saya adalah anaknya Abdul Muttalib. Ini juga menunjukkan kebanggaan. Bangga bahwa beliau adalah nabi dan bangga beliau adalah keturunan Abdul Muttalib, seorang tokoh di Makkah kala itu. Tokoh yang dipercaya di Makkah kala itu. Kita lanjut. Tujuan yang lain, izharud dha'fi wal ajz. Menampakkan lemah. Tulis di situ ya, menampakkan kelemahan. Kaqaulihi ta'ala ala lisani Zakaria alaihi salam, seperti firman Allah ketika menukil ucapan Zakaria atau menyebutkan ucapan Zakaria, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Tuhanku, sungguhnya aku wahanal 'azmu. Wahana apa? Lemah ini kemarin ya. Tulangku sudah lemah. Dan ishta'ala itu artinya menyala. Dan kepalaku menyala ubannya. Jadi ubannya itu diibaratkan seperti lampu yang menyala atau api yang menyala di kepalanya. Ini nanti ada pembahasan sastranya juga. Kalau mungkin dicontohkan di contoh yang lain ya. Ini masuk kategori apa nanti dipelajari selanjutnya. Ini juga salah satu bentuk sastra. Tuhanku telah lemah tulangku dan telah menyala kepalaku, yaitu uban. Berarti di sini kita lihat beliau menampakkan kelemahan beliau. Ini khobar ya. Yasifu Zakaria alaihi salam halahu. Dia mensifati kondisinya, mendeskripsikan. Wa yudhiru dha'fahu wa ajzah. Itu bacanya yudhiru, bukan yadhiru. Yudhiru. Dan menampakkan kelemahannya ba'da an kabira, setelah beliau lansia, lanjut usia. Lanjut ya, berikutnya. Jim. Al-istirham wal-isti'taf. Ingat kalau hamzah wasol seperti ini bacanya jangan al-istirham, salah. Al-istirham disambung langsung ya. Cara bacanya al-istirham wal-isti'taf. Cara bacanya seperti itu. Jangan al-istirham. Ini nggak bisa secara tulis teks gitu ya di dalam buku. Ini harus dari mulut ke mulut, dari guru ke murid. Bersambung ilmu ini, bersanad. Al-istirham wal-isti'taf. Jadi cara bacanya seperti itu. Seperti yang di Al-Quran itu ya. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Beda. Bi'salismu dengan ba'dal iman. Bandingkan antara dua itu. Ini pentingnya belajar dari mulut ke mulut. Dari guru ke murid. Misal. Inni faqirun ila afwillahi wa ghufranih. Sesungguhnya aku fakir. Apa fakir? Kita artikan kemarin apa fakir?
butuh. Orang fakir itu orangnya butuh. Fakir miskin itu butuh. Orang membutuhkan. Ghani lawannya tidak butuh. Ghani itu artinya tidak butuh, fakir butuh. Sesungguhnya aku butuh kepada ampunan Allah. Sesungguhnya aku butuh kepada maafnya Allah. Maksudnya bukan permintaan maaf, apa ya? Pemberian maaf Allah. Ya, afu itu pemberian maaf Allah dan pengampunan Allah. Dal, al-hathu 'ala as-sa'yi wal ijtihad. Lagi-lagi ya, cara bacanya wal ijtihad. Bukan wal ijtihad. Bukan kayak gitu cara bacanya. Saya tekankan seperti ini, kenapa? Ini mempengaruhi antum. Dalam pengucapan, ketika antum mengucapkannya benar, maka antum langsung tahu itu hamzah wasl. Hamzah wasl. Dan hamzah wasl itu kaedahnya berkaitan dengan banyak. Di ilmu nahu, di ilmu sharaf, atau lebih tepatnya bukan ilmu nahu, ilmu sharaf dan ilmu imla. Al-hathu 'ala as-sa'yi wal ijtihad, memotivasi untuk berjuang dan berusaha. As-sa'yu usaha, al-ijtihad berjuang. Semangat gitu ya. Berarti bisa dibilang ini motivasi biar semangat. Kalau di poin ke yang jim itu istirham wal isti'taf, minta kasih sayang. Ini kemarin sudah kita jelaskan, kalau fi'il atau di situ masdar berawalan alif, sin dan ta huruf tambahannya, maka dia adalah meminta, istighfar, istirham, istisqa, isti'taf dan seterusnya. Al-hathu motivasi untuk berusaha, berjuang semaksimal mungkin. Kaqaulis samau'al, maaf. Kaqaulis samau'al ibn Adiyah, seperti ucapan Samuel. Samau'al ini Samuel ya kalau di barat. Bentar, kegeser dikit. Ucapannya Samuel bin Adiyah, ini nama-nama kaum Bani Israel zaman dulu ya, yang dipakai. Falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu. Jadi Samuel ini bukan nama khusus punya orang barat aja, terus tidak boleh dipakai. Ini nama juga dipakai di zaman dulu ya. Nah, ini orang jahiliyah, tapi syair jahili dari kalangan zaman jahiliyah. Falaysa sawa'un 'alimun wa jahulu. Ini ucapan dari bait syair sepertinya, karena di akhirnya jahulu bukan jahulun, harusnya jahulun. Tetapi di situ tidak pakai tanwin, berarti kemungkinan adalah darurah syi'riyah. Maka tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, tidak sama. Bahkan di antara orang yang berilmu pun ada tingkatannya, nggak sama semua orang berilmu. Ada orang yang dominan di ilmu ini, ada yang dominan di ilmu ini, masing-masing punya kelebihan. Di sini maksud Samuel adalah memotivasi orang, biar orang belajar. Karena beda antara orang yang tahu dan nggak tahu. Orang yang tahu balaghah ketika menafsirkan Al-Quran berbeda dengan orang nggak tahu ilmu balaghah ketika menafsirkan Al-Quran. Beda. Walaupun kitab yang dipakai sama. Walaupun ayat yang dibahas sama. Kenapa bisa berbeda? Ilmunya beda. Gitu ya. Kita lanjut. Ini sekaligus motivasi antum-antuna di sini. Belajar bahasa Arab jangan setengah-setengah. Oh, saya sudah selesai Durusulullah. Ya udahlah. Udah pintar saya. Gitu. Oh, saya selesai Arabiah Benedik. Oh, saya sudah pintar. Saya mau langsung ngajar tafsir Ibnu Katsir. Saya mau langsung ngajar Sahih Bukhari. Ini terlalu terburu-buru, tergesa-gesa ya. Man ista'jala qabla awanih, uqiba bihirmanih. Ya, orang yang tergesa-gesa sebelum waktunya akan dihukum dengan terharamkan dari hal tersebut. Ya, ada yang mau bertanya di situ barusan, angkat tangan. Kenapa? Atau kepencet? Kepencet kayaknya ya. Baik. Kita lanjut. Jadi buah itu dipetik kalau sudah matang. Jangan dipetik pas masih kecut ya. Juga dengan ilmu. Ilmunya belum banyak, wis sabar. Nanti akan ada waktunya antum mengajar. Maksudnya mengajar di sini adalah menjelaskan yang tinggi-tinggi itu tadi. Kalau yang di sini ngajarnya dilihat saja pokoknya ya. Dilihat saja kadar dirinya, oh saya mampu tidak mengajarkan ini. Oke, saya mampu, maka tafadhol, silakan. Tapi jangan menyegerakan diri, merasa dirinya pantas mengajar ini, padahal belum pantas. Ini hati-hati juga ya dalam hal ini. Kenapa saya sampaikan begini? Untuk memotivasi antum belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi.
Jangan merasa cukup dengan yang sekarang. Ilmu itu tidak ada batasnya. Lautan yang tak bertepi. Kalau sudah merasa pintar, berarti bukti bahwa dia belum tahu apa-apa. Nah, ada yang angkat tangan tadi 2 kali. Kenapa? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau disampaikan? Kita lanjut ya. Poin yang terakhir, tujuan yang terakhir, dan ini bukan tujuan yang terakhir sebenarnya, alias ada banyak tujuan yang lain lagi. Di sini disebutkan sebagian. Idharut tahassur ala syai'in mahbub. Idharut tahassur. Menampakkan tahassur. Tahassur itu adalah apa? Ada yang tahu tahassur? Apa kira-kira? Tahassur apa? Kesedihan. Kesedihan. Menyesali, ya, menyesali. Meratapi. Sesuatu yang dia cintai. Dia meratapi, menyesali sesuatu yang dia cintai. Seingat saya ini arti tahassur, ya. Atau saya bisa cek lagi makna tahassur. Contohnya firman Allah Azza wa Jal, ini ucapannya bundanya Maryam ya. Ibunya Maryam ketika melahirkan Maryam, inni wada'tuha untha, sungguh aku melahirkannya dengan jenis kelamin perempuan. Begitu. Yang dipahami dari tampak barusan di kitab ini seakan-akan berarti Bunda Maryam menyesali. Awalnya seperti itu ya. Tahassara. Arti dari tahassara adalah merasa menyesali atau merasa sedih atas sesuatu yang dia cintai. Merasa sedih atau menyesali sesuatu yang dia cintai. Boleh dikoreksi ya kalau terjemahan saya salah. Karena saya nerjemahnya dari Arab ke Arab. Bukan dari Arab ke Indonesia. Saya buka kamusnya itu Arab ke Arab. Baik. Jarang sekali saya buka kamus Arab ke Indonesia. Saya sukanya bukanya Arab ke Arab. Baik. Jadi kalau saya terjemahannya kurang tepat, mohon dikoreksi. Kita lanjut pada at-tadribat. Masuk pada latihan ya. Mari kita mulai pada latihan berikut. Tidak perlu saya tunjuk kayaknya. Kalau saya tunjuk. Ya, kenapa ada angkat tangan lagi? Silakan Asyafa. Ada yang mau disampaikan? Aku misalkan di Agrodul Khobar itu kan ada dua, pendengar yang belum dengar dan pendengar yang sudah dengar. Betul. Kalau sudah ada tahu, bukan pemberitaan dengar ya? hadis. Belum tahu atau sudah tahu? Terus? Oh iya. Kalau ada pemberitaan hadis, berarti itu masuk yang pertama atau yang kedua? Pemberitaan hadis misalnya hadis apa? Kan Hadis kita nggak Rasul. tahu orangnya. Nah, Kita nggak tahu apanya? kan kita nggak tahu orangnya sudah pernah dengar apa atau enggak hadisnya gitu. Ya tergantung tujuannya ini tadi. Jadi tujuan ini kan berarti gini ya. Perkara, oh ini orang sudah pernah dengar hadis ini atau belum? Ya tidak masuk dalam kategori istilahnya. Khobar ini kan bukan terkadang kalau orang menyampaikan hadis, tujuannya juga diantaranya mengingatkan ya. Memberi nasihat. Itu juga diantara khobar ya. Tujuan yang lainnya juga memberi nasihat kalau nggak salah ya. Maka di sini bisa juga dimasukkan ke tujuan-tujuan yang lain tadi. Atau tujuan hadisnya tadi apa misalnya? Untuk memotivasi itu tadi ada. Al-hathu ala sa'i. Bisa jadi. Tujuan dari hadisnya sendiri apa? Tujuan dari yang disampaikan. Kalau misal sudah tahu. Kalau belum tahu ya sudah masuk kategori faidatul khobar. Kalau dia sudah tahu, si pendengarnya sudah tahu, saya sudah pernah dengar hadis ini. Gitu ya. Si pembicara ini tujuannya, kan jadi tujuan ini, ikhwan akhwat sekalian, dikembalikan kepada maksud hati si pembicara. Tujuan si pembicara, niatnya sendiri apa? Jadi arti dari gharad sebenarnya adalah tujuan niatnya dia itu ngapain? Apa yang mau disampaikan? Mau ngasih tahu yang tidak tahu atau mau ngasih tahu dia sudah tahu hadis tersebut. Jadi dikembalikan ke niatnya. Bisa jadi bukan dua ini. Bisa jadi tadi kita bilang ya, tujuannya mau memberi nasihat, reminder, memperingatkan gitu ya. Memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang buruk. Bisa juga itu tujuan dari khobar dan seterusnya. Jelas ya, kira-kira ya? Karena tujuan ini nggak cukup di sini aja, bisa ada tujuan-tujuan yang lain. Barakallahu fiik. Gimana, jelas Syafa? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kira-kira begitu. Jadi, masalah tujuan itu memang dikembalikan kepada niat si pembicara. Nah, niat ini kan kita nggak tahu isi hati orang.
Maka kita balaghah di sini memberikan kalau kita lihat dari tampak luarnya saja perkataan itu tujuannya kira-kira apa gitu. Maksud dari aghrad ini tadi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dilihat dari tampak luarnya. Jadi kalau yang hadis tadi dikembalikan lagi, bukan semua hadis tapi dilihat apa teks hadisnya. Apa suasana dan situasi yang dia sedang lakukan, sedang ngapain? Oh, sedang ustadznya lagi ngajar. Berarti tujuannya mau ngasih tahu. Ya. Kalau yang sudah tahu gimana? Tujuannya yang lain berarti. Apa? Memberi nasihat. Gitu ya. Dan hadis tadi nggak sendirian biasanya, karena si ustadz tadi mengajar hadis, ada syarahnya, ada penjelasan. Nah, penjelasannya ini bisa jadi orang yang mendengarkan belum tahu. Nah, itu ya, bisa dilihat dari keseluruhan kalamnya, tidak hanya dari satu penggal saja. Kita masuk pada at-tadribul awal, latihan 1. Baik. Karena kalau saya tunjuk satu-satu takutnya waktunya kelamaan ya. Jadi siapa yang tahu jawabannya silahkan langsung menjawab. Nah, ajib anil as'ilatil taliyah. Rakam 1. Ma mabahithu ilmil ma'ani. Ayo, apa? Mabahith ilmil ma'ani. Al-khabar wal insya'u wal-falu. Betul. Al-musnadi wal-musnadi ilai wal-faslu wal-faslu wal-waslu wal-ijaz wal-itnab. Oke. Ada 5 totalnya ya. Ada 5 poin. Di mana itu disebutkan? Di halaman 37. As-sabi'ah wa thalathin. Halaman 37 paling atas ada 5, sebutkan di situ ada 5 mabahith. Mabahith itu pembahasan. Tapi tidak dikurung di situ 5 saja. Ini sebagian ya, sebagian pembahasan ilmu ma'ani yang paling penting, terutama yang diajarkan di kitab ini. Baik, pokoknya siapapun yang antum tahu jawabannya mulai menjawab, dan ketika ada satu orang menjawab, yang lain diam dulu biar dia selesaikan jawabannya, gitu ya. Dan jangan ragu-ragu, malu atau salah, karena ini waktunya salah. Jadi lamanya belajar itu waktunya salah. Kalau sudah ngajar, nah itu berusaha tidak salah kalau ngajar. Kalau lagi belajar, wes puas-puasin salah karena ada guru yang memperbaiki. Rakam 2. Udhkur ma ta'rifuhu an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Man huwa Abi Ali? Talib Na'am. ibnu Abdul Muttalib Talib ibnu ibnu Hashim Hashim. ibnu Abdul Manaf ibnu Ammi Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, wa zawju ibnatihi wa ibnatihi Fatimah. zawju ibnu Fatimah. Pokoknya Awwalu sebutkan, man aslama min iya, boleh disebutkan lengkap, boleh sebutkan yang kamu ketahui saja tentang beliau. Bisa dirujuk kepada halaman yang sama tadi, as-safhah as-sabi'ah wa thalathin. As-safhah as-sabi'ah wa thalathin. Rakam 3, mal khabar? Apa itu khabar? Kullu Mal khabar? qawlin yahtamilu sidqa wal kadhiba Naam. idzatihi bisrufin nadri an qailihi. Betul. Semua ucapan yang mengandung jujur atau dusta, salah satunya. Lidzatihi, karena zatnya sendiri, tidak dilihat dari qailnya, tidak dilihat dari pembicaranya siapa. Itu yang barusan disebutkan ada di halaman berapa? Fi safhah 38 paling bawah ya. 38. 38. 8 atau 8 wa 30. Kullu qamlin yahtamilu lidzatihi, ini saya singkatnya aja, tapi jawabnya yang lengkap nanti. Yang di layar ini bukan jawabannya. Saya cuman ngasih tahu isyarat saja ya, untuk mempersingkat waktu. Rakam 4. Arif naw'al khabaril ibtidai. Yuk, definisikan apa itu khabar al-ibtidai. Khabarun khalin min adawatit tawkid. Sahih. Al-khabarul khali. Dikasih alif lam berarti ya. Al-khabarul khali min adawatit taukid. Ini kalau dicari di buku ada di halaman 39, tetapi bukan seperti yang diucapkan barusan. Yang di buku itu pakai bahasa panjang ya. Antum harus ringkas sendiri apa definisinya. Seperti yang tadi disebutkan, khabar yang bersih, kosong dari adawatit taukid. Al-khabarul khali min adawatit taukid. Bagus. Ya, ini jadi simpulkan sendiri dari yang apa antum pahami di halaman 39. Sudah kita jelaskan sebelumnya, dicek aja rekamannya kalau bingung. Rakam 5, ma naw'ul khabarit talabi. Ma naw'ul khabarit talabi. Al-khabaru bi adawati tawkidin wahidatin. Taib.
Al-khabarul ladzi. Khabar yang apa? Al-khabarul ladzi atau al-khabarul muakkadu. Ditulis di sini ya. Khabar yang ditaukid, al-khabarul muakkadu yang ditaukid. Oke. Biadati taukidin. Saya diktekan ini supaya ngerti cara merangkainya ya. Al-khabarul muakkadu biadati taukidin wahidatin. Khabar yang dikuatkan dengan satu alat taukid. Ini sudah kita jelaskan di episode sebelumnya. Rakam 6. Mathil li naw'il khabaril inkari. Mathil, apa mathil? Beri contoh. Apa? Beri contoh untuk khabar inkari. Laqad nazalal matar. Oke, kalau di buku contohnya laqad nazalal matar. Pakai berapa ada taukid di sini? 2. Pakai 2. Kalau di sini di contoh ini ada 2. Adapun definisi khabar ingkari kemarin sudah kita jelaskan, bisa lebih dari 1 pokoknya. 2, 3, 4 terserah. Yang penting lebih dari 1. Itu namanya al-khabarul ingkari. Contohnya laqad nazalal matar. Di sini taukidnya dari 2, lamul ibtida dan qad. Laqad itu ada 2 taukid di situ, lamul ibtida dan qad. Kok lamul ibtida, maaf. Lam jawabil qasam ya. Al-lamul waqi'ah fi jawabil qasam. Maaf, salah. Bukan lamul ibtida. Kalau lamul ibtida itu setelahnya mubtada ya. Maaf, salah ya. Itu pakai fi'il. Al-lamul waqi'ah fi jawabil qasam. Rakam 7. Mal gharadani ar-ra'isan min ilqa'il khabar. Apa 2 ini? Jadi kita jelaskan. Al-ghardu fa'idatul khabari. Al-gharadu ya, bacanya gharad. Ra-nya di fathahkan. Lazimul fa'id. Naam. Langsung disebutkan saja faidatul khabar dan lazimul faidah. Langsung disebutkan aja. Ini ada di mana? Di halaman as-safhah 40. Fi as-safhatil 40. Halaman 40. Baik, ini semua jawabannya. Latihan 1, tadribul awal. Nantaqil ila tadribil tsani. Sil kulla kalimatin minal qa'imati alif bididdiha minal qa'imati ba. Hubungkan dengan did. Apa did ini? Antonim, lawan bicara. Lawan bicara, lawan kata ya. Naam, nabda. Dhamma. Apa dhamma? Madaha. Dhamma ini madaha. Betul ya. Kita hubungkan seperti ini. Al-waqi', lawannya apa? Al-waqi'. Al-khayal. Aba. Ma diddu aba? Istahsana. Istahsana. Wahana. Ma diddu wahana? Qawiya. Al-dhammu. Ma diddu dham? Al-madhu. Al-madhu. Sahih. Al-madhu. Terakhir, jahul. Ma diddu jahul? Alim. Sahih. Alim. Lihat kira-kira. Mudah sekali. Alhamdulillah. Nantaqil ila tadrib al-thalith. Ba'dahu. Imla' kulla faraghin bil kalimatil munasibah. Isi dengan kata yang cocok, yang sesuai. Ada 10 nomor itu ya. Ladaina 10 as'ila atau 10 jumal. 10 jumal, maaf. Rakam 1, tufhamu ba'dul kalimati ahyanan min. Kita isi apa ini? Siyaqil kalam. Min siyaqil kalam. Langsung saya singkat aja untuk artinya ya, biar cepat. Dipahami sebagian kata itu terkadang, ahyanan artinya terkadang, min siyaqil kalam dari keseluruhan apa? Kalam, ucapan. Rakam 1 itu ya. Nomor 1. Saya tulis pakai angka Arab aja. Rakam 2. Imtala'a ra'su syaikhi bi. Nukta-nukta. Bisyaibi. Sahih. Bisyaibi. Telah penuh kepala syekh dengan uban. Rakam 3. Mada nada' huna? Rakam 3. Tazawwadal. Dilanjutkan, apa itu? Tazawwada apa itu? Tazawwadal musafiru bizati wal mali. Oke. Sang musafir
berbekal dengan bekal, maksudnya bekal makanan, wal ma, air dan harta. Raqam 3. Raqam 4. Yahtamilu. Mana yang lain ini? Boleh yang lain menjawab ya? Yahtamilul khabaru. Oke, ada delay kayaknya tadi ya. Ada yang delay. Raqam 4, yahtamilul khabaru sidqa wal kadhib. Khabar itu mengandung kemungkinan antara apa? Antara kejujuran dan kedustaan. Raqam 5, ihdhar min nuqtah al-a'da. Min kait. Apa itu kait? Tipu daya. Berhati-hatilah dari tipu daya musuh. Ihdhar min kaidil a'da. Raqam 6, nuqtah zaujati tiflan jamilan. Wada'at. Betul, diisi dengan wada'at. Telah melahirkan zaujati, istri saya, tiflan jamilan, anak yang tampan. Raqam 7, hadzal kalamu jamilun an-nazar. Bisarfi an-nazari an qailihi. Perkataan ini bagus dengan tanpa melihat kepada pengucapnya, pembicaranya. Raqam 8, sadiqi lam yusaddiq al-khabar. Apa? Madmun. Lam yusaddiq madmun al-khabar. Temanku tidak percaya kepada isi. Madmun itu isi atau konten berita. Raqam 9, la yastawi ماذا؟ لا يستوي الجهول والعالم. Naam, sahih. Tidak sama antara orang yang bodoh dan orang yang berilmu. Terakhir, raqam 10, wasaltu ilal matari baida anna ta'irata ta'akhkharat. Baida itu ya. Saya telah sampai ke bandara. Baida kalau diartikan karena pesawat terlambat. Berarti bukan diartikan karena di sini, karena baida bisa diartikan karena, tapi juga bisa diartikan ghair. Ghair itu melainkan. Saya telah sampai di bandara, melainkan pesawat telah terlambat. Maksudnya adalah, aduh sayangnya gitu, mungkin ya, mungkin gitu maksudnya. Saya udah sampai di bandara, tapi kok pesawatnya masih terlambat, belum berangkat. Mungkin gitu maksudnya ya. Allahu a'lam. Karena baida tadi bisa berarti ghair, artinya melainkan atau selain atau kecuali atau tidak. Dan bisa diartikan juga min ajli yang artinya sebab. Punya dua makna itu. At-tadribur rabi', latihan keempat, bayyin agradal khabar fima ya'ti. Jelaskan tujuan-tujuan khabar pada contoh-contoh berikut. Siap ya? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluq. Kira-kira apa ini? Mal gharad? Ya, Al-hathu 'ala as-sa'i. Al-hathu 'ala as-sa'i wal ijtihad. Boleh. Jadi di sini gharadnya bisa ya, lebih dari satu. Bisa juga di sini bagi orang yang nggak tahu, al-birru kan kebaikan, itu adalah moral yang baik. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan, melakukan baik kepada orang lain adalah akhlak yang baik, moral yang baik. Maka di sini bisa juga diisi apa? Faidatul khabar. Rasul memberitahu ke orang yang tidak tahu. Bisa faidatul khabar. Bisa juga al-hathu 'alas sa'i wal ijtihad, memotivasi orang untuk berusaha. Ya, melakukan albir. Bagus, bisa juga ya, kira-kira mendekatilah. Jadi bisa juga kita sebut faidatul khabar karena kedudukan Rasul di sini adalah memberikan wahyu. Dan wahyu ini awalnya tidak diketahui kecuali Rasul yang memberitahu. Maka kita bisa sebut bahwa yang paling tepat juga faidatul khabar. Karena kedudukan Rasul sebagai pengajar agama. Dan kita yang menerima berita ini. Raqam 2, qala zamilun li zamilihi laqad alqaita muhadaratan jayyidatan bil ams. Apa ini kira-kira? Lazimul faidah. Lazimul faidah, betul. Seorang teman berkata kepada temannya, kamu kemarin sudah menyampaikan muhadarah. Apa muhadarah itu? Muhadarah itu ceramah. Kamu sudah menyampaikan ceramah yang bagus kemarin. Si temannya ini memang sudah tahu karena dia sendiri yang ceramah. Ngapain dikasih tahu ya?
tapi dia mengasih tahu kalau saya tahu kalau kamu kemarin sudah menyampaikan ceramah dengan baik. Ini namanya lazimul faidah. Lazimul faidah. Raqam 3, kita lanjut halaman berikutnya. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu liman qa'ada an talabir rizq, inna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Inna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Kira-kira apa ini? Wal gharad? Al-hasu ala sa'i. Betul. Al-hathu ala sa'yi wal ijtihad. Bisa juga tadi lazimul faidah karena orang yang mendengar itu sudah tahu. Jadi ini Umar bilang kepada orang yang nggak kerja ya, pengangguran. Sesungguhnya langit itu tidak menurunkan hujan emas, tidak juga hujan perak, nggak turun uang dari atas langit. Orangnya sudah tahu kalau langit nggak bisa menurunkan uang. Berarti di sini sudah tahu, bisa disebut lazimul faidah. Atau lebih tepatnya juga tujuan Umar adalah memotivasi dia biar bekerja. Maka kita bilang di sini al-hathu 'ala sa'yi. Al-hathu 'ala sa'yi, motivasi. Raqam 4. Qala al-mutanabbi ana alladhi nadhara al-a'ma ila adabi wa asma'at kalimati man bihi samamu. Siapa yang sudah tahu artinya ini? Apa kira-kira artinya ini? Ana alladhi nadhara al-a'ma ila adabi wa asma'at kalimati man bihi samamu. Saya adalah orang yang nadhara al-a'ma, orang yang buta itu melihat kepada sastraku, syair-syairku. A'ma itu orang buta. Kata Mutanabbi, orang yang buta bisa melihat karya sastraku, bisa melihat kehebatan sastraku. Wa asma'at kalimati man bihi somamu. Dan orang yang memiliki tuli, somam itu tuli, orang yang memiliki cacat tuli, dia bisa mendengar ucapanku. Kata-kataku saking bagusnya, kata Mutanabbi ya, bisa membuat orang yang tuli mendengar. Maksudnya bisa mendengarnya. Ini apa berarti tujuannya? Kata Mutanabbi, Al-fakhru. al-fakhru, betul ya. Berbangga. Mutanabbi mau bilang, syairku itu saking bagusnya, puisi-puisi yang saya berikan saking terkenalnya dan kerennya, orang yang buta bisa melihat puisi saya, dan orang yang tuli bisa mendengar puisi saya. Ini Mutanabbi berlebihan di sini ya tentunya. Dia mau berbangga kalau dia itu hebat di sastra. Qala asy-syair, ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajri ar-riyah bima la tashtahi as-sufun. Sufunu ya. Ini ucapan yang terkenal, bahkan sudah sering disebutkan di pepatah berbahasa Inggris. Ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajri ar-riyah bima la tashtahi as-sufun. Apa ini? Ma di situ nafiyah, bermakna tidak. Tidak semua yang diinginkan, tidak semua yang diinginkan oleh manusia itu apa? Dapat dicapai. Betul ya? Tidak semua yang kita inginkan, angan-angan kita, oh saya punya mimpi cita-cita begini. Enggak semua yang kita inginkan bisa kita capai. Kenapa begitu? Disebutkan bukti setelahnya. Tajrir riyahu bima la tashtahis sufun. Angin itu, ar-riyah itu angin. Angin itu berhembus tidak mengikuti kehendak kapal. Bima la tashtahis sufun. Angin itu berhembus ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal. Jadi kapal itu nggak bisa menentukan arah anginnya. Si kapal harus ngikutin angin. Paham ya di sini ya? Ini dalam ini kata-kata ini ya. Jadi ya, saya pinginnya dapat ini, tapi Allah kasih yang lain ternyata. Saya pingin nikah dengan A, ternyata Allah kasih yang B. Itulah tajrir riyah bima la tashtahis sufun. Angin berhembus dengan apa yang tidak diinginkan oleh kapal. Apa kira-kira ini? Apa ini kira-kira? Tujuannya apa? Tidak semua yang diinginkan oleh manusia itu dia dapat mencapainya. Angin berhembus dengan yang tidak diinginkan oleh kapal.
Kapal pinginnya ke utara, anginnya berhembus ke selatan. Dia pinginnya sekolah di sekolah A, tahu-taunya malah dapat sekolah B. Gimana kira-kira? Apa ini namanya? Idharut ta'asur. Idharut tahassur, menampakkan penyesalan. Dia ada menyesali sesuatu. Di sini ya. Dia kehilangan apa yang dia inginkan. Maka di sini idharut tahassur. Betul, menampakkan penyesalan. Rakam 6, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dha'ifu amirur rakbi. Apa ini artinya? Ad-dha'ifu amirur rakb. Apa kira-kira? Orang yang lemah adalah ad-dha'if, orang yang lemah adalah amirur rakbi. Apa amir? Pemimpin rakb. Apa rakb? Pemimpin maksudnya di sini pemimpin safar. Kalau ada perjalanan. Betul. Maksudnya apa? Beneran dia yang mimpin? Bukan ya, pasti ada pemimpin. Tapi di sini maksudnya adalah yang lemah ini jadikan patokan. Ketika kita sedang rombongan perjalanan, orang yang paling lemah kita jadikan patokan. Kita mau berhenti, kita mau beristirahat, kita mau ngapain, lihat yang lemah ini. Apa kira-kira tujuan dari hal ini? Apa gharadnya? Tujuan utamanya apa di sini? Betul, idharud dha'fi. Bisa juga sih idharud dha'fi, tapi bukan. Kalau idharud dha'fi itu menampakkan kelemahannya. Di sini bukan menampakkan kelemahan. Di sini Rasul tidak menampakkan kelemahan, tapi ingin memberi sebuah pesan. Apa pesannya di sini kira-kira? Tadi saya jelaskan. Orang yang lemah ini jadikan patokan. Kalau dia tiba-tiba kenapa? Berhenti, istirahat, lapar, berarti makan dulu. Kita lihat dari orang yang paling lemah ini. Berarti apa? Ini tadi. Di mana tadi? Al-istirham. Al-istirham. Istirham itu apa? Meminta kasih sayang. Maksudnya di sini Rasul kan kasihani orang yang lemah ini ketika safar. Itu tujuan Rasul menyampaikan ya. Kalau lagi rombongan safar, lihat yang paling lemah harus kamu kasih sayang lebih. Ini namanya istirham. Baik. Rakam 7. Innan najaha la thamratul ijtihad. Sesungguhnya kesuksesan pasti adalah buah perjuangan. Apa ini baru ini? Gampang ini. Al-hathu 'ala as-sa'yi wal ijtihad. Al-hathu 'ala as-sa'yi wal ijtihad. Baik, jawaban-jawabannya sudah kita jawab. Nantaqil ila alladhi yali. Masih ada berapa ini? Wah, waktunya mungkin tidak cukup. Kita selesaikan at-tadribul khamis saja. Nanti yang at-tadribus sadis dan sabi' antum jawab sendiri. Tapi saya kasih tahu cara menjawabnya. At-tadribul khamis, bayyin anwa'il khabar fima yali wa liman yulqa. Sebutkan jenisnya dan di situ waliman yulqa, dan kepada siapa diberikan berita ini. Ya, anwa'ul khabar kan kita apa? Anwa'ul khabar. Ada berapa anwa'ul khabar yang kita pelajari? Ayo, berapa? Salah satu anwa'. Ada 3 jenis khabar ya. Masing-masing khabar punya kepada siapa khabar ini diberikan. Betul ya, masing-masing punya. Kita mulai. Rakam 1. Al-ma'u sa'ilun. Airnya mengalir. Al-ma'u sa'ilun. Ini jenis khabar apa? Ibtidai. Ibtidai diberikan kepada siapa? Liman yulqa? Al-mukhatabah yakhlud. Ya, lil mukhatab alladzi la ya'lam, untuk orang yang tidak tahu. Ladzi yakhlu dhihnuhu min hadzal khabar, kosong dari berita ini. Alias dia enggak tahu ya. Mau disebut jahil enggak jahil juga tapi ya, la ya'lam gitu ya. Atau ghair alim bih. Laqad bi'ta sayyarataka bi thamanin rakhis. Sungguh kamu telah menjual mobilmu dengan harga yang murah. Yo, apa ini? Jenis khabar apa ini? Ingkari. Ingkari, betul. Kenapa kok ingkari di sini? Karena pakai
Kam mu'akkid huna ada berapa? Faqad. Ada berapa mu'akkid di sini? Idani. Ada 2 Isnain. mu'akkid. Isnain. Ada taukidan ya. 2 mu'akkid. Apa saja? Lamul apa ini? Al-lamul waqi'ah Lam fi wal- jawabil qasam. La faqad. Bukan, lam waqi'ah ya. Lam waqi'ah fi jawabil qasam, lam di situ dan qad di situ artinya sungguh. Jadi dia sebenarnya ada sumpah yang dihapus. Yang ketiga, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Ayo, apa ini kira-kira jenisnya? Ayo kabar. Apa ini? Talabiyan. Talabi, betul ya. Al-khabar at-talabi. Talabian itu kan kalau di teksnya tadi pakai nasab. Kalau di sini kembalikan lagi rafa' ya. Al-khabar at-talabi atau khabarun talabiyun. Kenapa khabar talabi? Ada muakkid apa di sini? Muakkidnya ada inna. Inna. Raqam 4 fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Ayo naw' hadzal khabar. Khabar apa ini? Ingkari. Ingkari. Ada berapa muakkid di sini? Ada berapa muakkid? 2. 2. Apa saja? La. Lamul. Lam. Berarti bukan 2, ada 3 di sini. Ada 3. Pertama ada fa wa rabbika. Wa rabbika ini sumpah demi Tuhanmu. Lanas'alannahum. Lamnya di situ lam jawab qasam. Terus ada nun taukid ya. Lanas'alannahum, ada nun taukid, ada 3 muakkid di sini. Demi Tuhanmu, kami akan menanyai mereka seluruhnya tentang apa yang mereka lakukan dulu. Di sini ada 3 muakkid. Berikutnya ya. Kita tuntaskan aja sampai selesai. At-tadribus sadis sama sabi' tidak kita bahas, dikerjakan masing-masing. Raqam 5, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Mana hadzal khabar? Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Apa ini? Talabiyan. Apa? Talabiyan. Ibtidaiyan. Ibtidai. Raqam 6, qala Abul Ala al-Ma'arri wa inni wa in kuntul akhira zamanuhu, dan sungguh aku walaupun aku itu hidup di zaman yang belakangan, maksudnya terakhiran baru hidup gitu, maksudnya di zaman yang terbelakang secara waktu, la'atin bima lam tastati'hul awailu, aku pasti akan melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Keren Abul Ala al-Ma'arri di sini ya. Walaupun aku zamannya belakangan, aku bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan para pendahulu. Ini kata Abul Ala al-Ma'arri. Apa ini jenisnya? Talabi. Apa? Mutanabbi. Talabi. Tolabi ya? Talabi. Tolabi, yakin tolabi? Bukan, ini ingkari. Ada berapa muakkid di sini? Perhatikan. Inna, ada inna dan ada lam. Lam ini namanya lam muzahlaqah. Lam muzahlaqah adalah lamul ibtida yang digeser. Kalau diartikan jadi pasti. Dia harusnya ada di awal. Di ilmu nahwu namanya lam ibtida, yang digeser namanya lam muzahlaqah, terpeleset artinya. Dipelajari di ilmu nahwu ya. Raqam 7. Qala Abu Tammam, as-sayfu asdaqu amba'an minal kutub. Pedang itu lebih jujur beritanya daripada buku. Fi haddihil haddu bainal jiddi wal la'ibi. Dalam ketajamannya ada kepastian, ada ketajaman antara sungguhan atau bohongan alias bergurau. Itu artinya, langsung saya percepat. Kalau terlalu cepat diulangi lagi rekamannya. Ya, kenapa? Apa ini? Ayo khabar hadza. Ibtidaiyan. Ibtidai. Jangan pakai nasab ya. Itu kalau ibtidaiyan itu kan nasab karena ada kata yusamma. Ada kata yusamma makanya dia nasab. Kalau di sini jangan nasab. Biarkan rafa seperti biasa. Yaitu apa? Ibtidaiyun. Ibtidai. Jangan dinasabkan kalau nggak ada penyebab nasab. Kalau di kitab nasab karena ada kata yusamma sebelumnya. Ya. Baik, raqam 8, afatur ra'yil hawa. Penyakitnya pikiran adalah hawa nafsu. Penyakitnya pemikiran adalah hawa nafsu. Apa ini? Ibtidaiyun. Ibtidai juga karena tidak ada taukid. Dan kita sudah sebutkan apa saja alat-alat untuk taukid.
Di latihan ke-6 saya bacakan perintahnya saja. Ij'alil akhbar al-ibtidaiyah al-atiyah min an-naw' at-talabi marrah wa min an-naw' al-inkariyah marratan ukhra. Naw' al-inkariyah marratan ukhra. Di sini semuanya adalah khabar ibtidai. Jadi disuruh semua khabar ibtidai ini disuruh ubah ke talabi dan disuruh ubah ke ingkari. Jelas? Nah, caranya gimana? Ya gampang. Tinggal dimasukkan mu'akid-mu'akid yang kita pelajari. Jelas ya? Kalau mu'akidnya 1 talabi, kalau mu'akidnya 2 atau lebih ingkari. Jadi ini dikerjakan masing-masing. Saya kasih contoh. Qaulul haqqi lam yada'li sadiqan. Perkataan yang benar tidak menyisakan satupun teman untukku. Alias kalau saya ngomong benar, saya jadi nggak punya teman, gitu ya katanya ya. Nah, di sini kalau kita bilang talabi, ya udah tinggal dikasih inna. Kembalikan ke ilmu bahasa Arab kita yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana merangkai kalimat? Inna qaulal haqqi lam yada'li sadiqan. Gini ya. Kalau mau ingkari, ya udah tinggal ditambahi sumpah misalnya. Wallahi. Dikasih di depannya. Wallahi inna qaulal haqqi lam yada'li sadiqan. Misalnya seperti itu. Jelas ya? Jadi ini saya cuma jelaskan cara mengerjakannya. Dan taukid, alat-alat taukid bukan hanya sumpah atau inna, masih banyak yang lain sudah disebutkan di kitab. Terus yang latihan 7, membuat contoh. Saya jelaskan aja di sini ya. Tidak kita kerjakan, dikerjakan masing-masing, dan kalau ada yang mau ditanyakan dan mau berlatih lebih, ini sebaiknya dikerjakan. Dianjurkan untuk dikerjakan. Sebutkan contoh lima ya'ti bi uslubika dengan ungkapanmu sendiri. Jangan nyontek dari buku. Kamu ngarang sendiri. Contoh, karang sendiri. Dan ini sangat dianjurkan kalau mengajar kelas, ini penting untuk dijadikan tugas gitu ya. Jadikan tugas, buat sendiri, nanti gurunya mau koreksi. Contoh, jumlah khabariyah tufidul fakhr. Kalimat khobar, ini semuanya khobar ya, khobariyah semua. Ini khobariyah, 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 khobariyah. Semuanya khobar. Tufidul fakhr, yang memberi makna atau istilahnya tujuan. Berarti ini contohnya pakai tujuan khobar. Tujuannya apa? Fakhr. Fakhr itu berbangga. Ya, bilang misalnya, apa misalnya? Misalnya apa? Ana ahsanut tullabi misalnya. Saya adalah murid yang paling bagus di kelas. Ana ahsanut tullabi. Misalnya dia bilang adhabu ilal fasli kulla yaumin mubakkiran wa arji'u mutaakhiran. Misalnya gitu ya. Ana ahsanut tullabi adhabu ilal fasli kulla yaumin mubakkiran wa arji'u mutaakhiran. Saya adalah murid yang paling baik, paling bagus. Saya pergi ke kelas selalu lebih dulu dan pulang belakangan. Misalnya gitu ya. Ini namanya berbangga. Jadi berbangganya sambil dijelaskan apa yang membuat Anda berbangga. Jangan cuma bilang ana ahsanut tullabi sudah, enggak kayak gitu ya. Ada penjelasannya juga. Kenapa kok kamu disebut ahsanut tullabi? Jelaskan kayak gitu. Ini adalah pembahasan. Alhamdulillah dengan ini tuntas uslubul khabar. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan akan datang dengan uslubul insya. Barakallahu fikum. Dan uslubul insya adalah bagian yang kedua. Istilahnya selain khobar itu apa namanya? Insya. Ya udah dua itu aja ya. Adanya khobar dan insya saja di dalam ilmu ma'ani. Kalimat itu hanya ada dua, entah khobar atau insya. Kalau di ilmu nahwu kan ismiyah dan fi'liyah ya. Enggak, kalau di balaghah yang dibahas adalah makna yang dikandung. Kalimat khobar atau kalimat insya. Apa itu insya? Akan kita pelajari insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.